Bab 41, Memasukkan merek baru. Ini tidak diragukan lagi keadaan terburuk, tetapi Tang San tidak punya cara lain. Karena pada saat dia pertama kali datang ke dunia ini, hal terpenting baginya adalah memahami sistem dunia ini. Perpaduan Windblade dan Leopard Flash benar-benar membuka pintu dunia ini untuknya. Biarkan dia secara bertahap memiliki pemahaman ini sekarang. Oleh karena itu, Tang San sudah siap, jika keterampilannya hanya dalam kisaran tertentu, dia hanya bisa mentolerir keberadaan Windblade dan Leopard Flash. Kemudian pikirkan cara untuk mengembangkannya lebih kuat, dan aplikasi ini lebih cocok untuk Anda. Pada saat ini, ketika 3 jenis merek baru tiba, saya tidak tahu mengapa, 2 keterampilan yang sangat dalam yang telah dicap dalam garis keturunannya tiba-tiba menjadi sia-sia, dan tampaknya mereka dapat dipisahkan dari diri sendiri kapan saja. Berdarah. Penemuan ini memberi Tang San perasaan gembira, yang berarti bahwa ketika keterampilan surga mendalamnya digabungkan dengan berbagai kemampuan dunia ini, ada lebih banyak perubahan, dan perubahan ini adalah apa yang tidak dia lakukan. Jelas, tetapi tidak diragukan lagi ada lebih banyak lagi kemungkinan. Tidak terburu-buru untuk membangkitkan 5 tanda ini, tetapi diam-diam merasakan perbedaan antara mereka dan hubungan dengan tubuhnya. Di antara kelima tanda ini, tidak diragukan lagi bahwa tanda Windblade dan Leopard Flash lebih besar dan lebih terang. Leopard Flash baru saja menyelesaikan peningkatan, meskipun masih tidak dapat dibandingkan dengan Feng Jian, tetapi juga telah membuat peningkatan yang signifikan. Faktanya, tidak satu pun dari 3 kemampuan lainnya yang mencapai tingkat-tingkat 4. Dalam tabrakan pertempuran semacam itu, Tang San tidak punya waktu untuk menyerap lebih banyak, dia juga tidak dapat menyerap semua kekuatan darah lawan. Jika tidak, kemampuan menelannya pasti akan berkurang, rendah ini akan pamer. Oleh karena itu, armor berat iblis badak, mata elang iblis elang berkepala putih, dan roh dan pikiran rusa badak semuanya dalam kondisi tingkat ketiga. 5 jenis merek, dan 2 jenis merek tingkat keempat, karena mereka menyatu dengan darah Tang San, mereka terlihat lebih khas, sementara 3 lainnya jelas keluar dari sistem, tetapi di bawah daya tarik Xuan Tiangong. Diamati diam-diam untuk sementara waktu, Tang San bisa merasakan bahwa 5 tanda ini sebenarnya relatif stabil. Bahkan 3 jenis merek yang belum terintegrasi ke dalam darah sendiri dikendalikan dalam kisaran tertentu, dan tidak akan lepas dari tubuh sendiri, dan tidak ada tanda-tanda menghilang. Ini agak aneh, seni surgawi misterius sedang berjalan, dan di Dantian, kekuatannya berubah menjadi pusaran air. 2 keterampilan yang telah dicap di tubuh berputar dengan pusaran air, seolah-olah mereka adalah bagian dari tempat ini. 3 tanda keterampilan baru ditangguhkan di atas pusaran, diseret oleh pusaran, tetapi tidak terintegrasi. Bukannya mereka tidak ingin berbaur, tetapi Tang San tidak mengendalikan Xuan Tiangong untuk memimpin mereka berbaur. Pengamatan itu tidak sia-sia, Tang San secara bertahap merasakan beberapa hal indah, yaitu, meskipun 3 tanda keterampilan baru ini belum diintegrasikan ke dalam tubuhnya, keberadaan mereka juga dipelihara oleh seni Xuan Tian. Dengan kata lain, mengambang di luar pusaran kekuatan misterius mereka sendiri, mereka juga dapat secara diam-diam menyerap sebagian energi di dalamnya untuk mempertahankan diri. Dengan pikiran, Tang San mengendalikan kekuatan mentalnya untuk memutuskan koneksi dengan merek teknik baju besi berat di dalamnya. Tiba-tiba, merek teknik baju besi berat bergetar sedikit, dan kemudian mulai memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tang San segera mengendalikan Xuan Tiangong untuk menyuntikkan kembali ke dalamnya lagi, dan segera merek itu menjadi jelas lagi. Dia segera memiliki penilaian di hatinya. Tanda garis keturunan milik transformasi Dewa Iblis ini memberinya keterampilan. Keberadaan mereka membutuhkan nutrisi dari kekuatan seni langit mendalamnya sendiri, sama seperti ketika digunakan, mereka sebenarnya adalah bagian dari kekuatan mendalam. Seni langit jenis konversi. Jika Anda memutuskan hubungan antara mereka dan Xuan Tiangong, maka tanda keterampilan ini akan hilang dengan sendirinya. Selama nutrisi Gong Xuan Tian dipertahankan untuk mereka, mereka akan selalu ada. Jika demikian, dapatkah Anda beralih antara keterampilan yang telah terintegrasi dan keterampilan yang belum terintegrasi setiap saat? Memikirkan hal ini, Tang San mulai mencoba. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk memandu merek Leopard Flash, mencoba mengeluarkannya dari darahnya. Begitu macan tutul melintas, Tang San segera merasa bahwa Tiangong mendalamnya mulai bergerak, dan pusaran yang awalnya terus berputar mulai bergerak. Tetapi seberapa stabil kekuatan mentalnya, dia tidak ingin mengeluarkan Leopard Flash,
tetapi secara bertahap, menarik dengan hati-hati sambil mengamati perubahannya. Segera, dia menemukan beberapa petunjuk. Merek Leopard Flash ditarik sedikit demi sedikit olehnya. Dalam proses menariknya keluar, cahaya merek Leopard Flash mulai melemah, dan kekuatan yang baru saja dipromosikan tampaknya menurun. Tang San tidak berhenti. Baginya, itu jauh lebih penting daripada kilatan macan tutul untuk memahami dengan jelas hubungan antara seni langit yang dalam dan jejak keterampilan ini. Macan tutul dapat ditelan lagi jika menghilang, tetapi jika dia tidak tahu bagaimana mereka digabungkan dengan seni surgawi yang mendalam, dia tidak akan dapat lebih meningkatkan dirinya di masa depan. Akhirnya, Leopard Flash perlahan-lahan terpisah dari Xuantian Gong di bawah stripping terus-menerus dan mantap. Ketika benar-benar terpisah, napasnya tiba-tiba turun dari tier 4 yang baru dipromosikan ke tier 3, tetapi merek Leopard Flash telah ditangguhkan di atas pusaran Gong Xuantian bersama dengan 3 yang baru lainnya, berputar tanpa suara. Saya bisa, itu bisa dipisahkan, dan keterampilan lain juga bisa diganti. Tang San sangat gembira, ini berarti bahwa dia tidak akan mempengaruhi pertumbuhannya dengan mengintegrasikan keterampilan tertentu secara keliru. Tetapi pada saat yang sama, ide sebelumnya tentang keterampilan beralih kapan saja juga telah lenyap. Jika setiap pemisahan akan menyebabkan penurunan kemampuan branding, skill pemisahan ini masih harus sangat berhati-hati. Sekarang merek tier 3 atau tier 4 secara alami tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah ke level tinggi, jelas bukan tugas yang mudah untuk upgrade ke level pertama, dan setelah upgrade, saya downgrade karena pemisahan, tapi rasanya tertekan. Feng Blade pasti tidak dapat dipisahkan, yang terkait dengan identitas Feng Langnya. Jadi subjek percobaan sebelumnya adalah Leopard Flash. Melihat 4 keterampilan yang mengambang di permukaan Gong Xuantiannya, Tang San terus bereksperimen, dan dia mulai memasukkan keempat tanda ini ke dalam tubuhnya. Pertama adalah kembalinya Leopard Flash. Mungkin karena sudah menyatu sebelumnya, Leopard Flash kembali ke pelukan Xuantian Gong dengan sangat lancar, dan segera kembali ke pusaran Xuantian Gong. Namun, ini masih level ketiga, dan level branding yang sebelumnya hilang belum dipulihkan. Lalu ada baju besi berat. Waktu untuk merek teknik baju besi berat untuk berbaur menjadi sedikit lebih lambat, tetapi Tang San menemukan bahwa ketika dia menyatu dengan teknik baju besi berat, garis keturunannya tampaknya terpengaruh sampai batas tertentu, dan kekuatan garis keturunan menjadi lebih kuat, kekuatan tampaknya meningkat sesuai. Tanda ini tidak hanya membawa keterampilan itu sendiri, tetapi juga beberapa karakteristik dari garis keturunan asli. Ketika bila angin dan kilatan macan tutul menyatu sebelumnya, dia tidak memiliki perasaan yang jelas. Mungkin karena iblis badak ini memiliki garis keturunan yang lebih tinggi. Berikutnya adalah merek mata elang dari Bal Falcon. Dengan pencitraan elang mata terintegrasi, Tang San jelas merasa bahwa matanya tampaknya memiliki semburan kesejukan, seperti ketika teknik baju besi berat badak iblis diintegrasikan, itu juga memiliki manfaat dari memberi makan dirinya sendiri. Jika ini masalahnya, maka itu berarti semakin kuat garis keturunan dari keterampilan yang telah Anda gabungkan, semakin banyak bantuan yang Anda dapatkan setelah fusi. Ini adalah hal yang baik. Bab 42, Telan, Gabungkan. Ketika tubuh seseorang akan diperkuat oleh peleburan stigma darah, dapatkah seseorang memiliki kekuatan yang mirip dengan beruang, kecepatan macan tutul, daya tahan kuda, di masa depan? Ini adalah peningkatan langsung kebugaran fisik. Sambil berpikir, Tang San memulai perpaduan terakhir dari tanda keterampilan. Baginya, ini juga yang terpenting dalam proses integrasi. Karena ini adalah yang kelima, melebihi yang kelima dalam hierarkinya. Jika dia berhasil berarti dia belum mencapai batas atas untuk integrasi keterampilan. Jika dia bisa dipisahkan, tentu saja semakin terintegrasi keterampilan semakin baik, dan dia akan meningkatkan dirinya dalam segala aspek. Bahkan jika Anda mencapai batas di masa depan, Anda dapat mengganti merek yang ada di masa depan ketika Anda memiliki keterampilan yang lebih baik. Ketika teknik baju besi berat dan teknik mata elang telah jelas meningkatkan tubuhnya, Tang San sudah mengharapkan penilaiannya salah, dan dia juga berharap bahwa dia bisa mengintegrasikan roh-roh iblis rusa badak. Tampaknya kekuatan persepsi harus dipromosikan oleh roh ini, yang merupakan kemampuan yang sangat langka. Bahkan lebih berharga daripada kemampuan yang secara langsung meningkatkan efektivitas tempur. Namun, Tang San layak menjadi Raja Dewa, penilaiannya sebelumnya benar. Ketika dia mencoba memasukkan roh, pikiran, dan mata ke dalam seni Xuantiannya, pusaran seni Xuantian jelas memiliki perasaan penuh,
keempat tanda di dalam masing-masing bersinar dengan cahayanya sendiri, kelompok cahaya yang diwakili oleh roh dan mata. Ketika saya mulai berbaur, saya langsung merasakan gaya tolak yang kuat, dan saya mencondongkan tubuh keluar untuk mendorongnya keluar dari lingkaran. Benar saja, persis seperti yang saya duga, seharusnya setiap level dapat memasukkan satu keterampilan lagi. Daripada merek fusi tak terbatas, Tang San tidak merasa kehilangan banyak. Kepastian adalah hal terpenting baginya, dan itulah mengapa dia harus menyerap 3 kemampuan untuk mencoba. Setelah mengkonfirmasi penilaiannya sendiri, dia akan dapat membuat pilihannya sendiri untuk arah kultivasi dan promosinya nanti. Tidak apa-apa jika tidak berhasil. Tenang saja, bagaimanapun, itu memelihara kemampuan pikiran mata rusa, yang berarti menyia-nyiakan sebagian kekuatan kungfu surga yang dalam dan memperlambat peningkatannya sedikit. Setelah Anda menilai sendiri, lihat mana yang harus disimpan dan mana yang harus diganti. Tepat ketika dia akan melepaskan perpaduan pikiran dan mata Lingqi, Tang San tiba-tiba merasakan salah satu dari 4 tanda di pusaran kekuatan langit mendalamnya bergetar. Segera setelah itu, kekuatan isap tiba-tiba menyebar dari merek Lingqi, pikiran, dan mata yang awalnya ditolak tiba-tiba berhenti, dan kemudian tersedot oleh merek yang mengeluarkan isapan, dan perlahan mulai menyatu dengannya. Ini adalah... Tang San menjadi gugup dalam sekejap. Ini bukan kecemasan-kecemasan, tetapi kegembiraan gugup. Dia tidak mengganggu perubahan ini, tetapi memadatkan semangatnya ke keadaan yang paling fokus, diam-diam memperhatikan perubahan antara 2 tanda ini. Merek yang menghasilkan hisapan persis adalah skill Hawkeye dari Bal Falcon yang baru saja menetap di tubuhnya. Pada saat ini, mata elang jelas menghasilkan kekuatan hisap, seolah-olah mencoba menyerap mata jiwa, dan kemudian menelannya. Namun, menelan ini jelas agak sulit. Lingqi Xinyan berjuang keras, dan tampaknya tidak ditelan oleh mata elang. Tapi tekad Hawkeye untuk menelan sangat gigih, dan pada saat yang sama, Tang San segera merasa bahwa skill Profound Sky miliknya mulai banyak dikonsumsi. Mata elang ini sedikit menarik, ia menyerap kekuatan misteriusnya sendiri dan menggunakannya untuk melahap mata jiwa. Dari sudut pandang ini, dalam hal hierarki, tingkat garis keturunan setan rusa Lingxi harus di atas Falcon berkepala putih, sehingga garis keturunan Falcon berkepala putih membutuhkan kekuatan Xuantian Gong untuk membantu. Yang paling penting adalah mereka dapat diintegrasikan. Fusi tidak muncul pada bila angin yang lebih kuat, dan tidak ada perubahan pada kilatan macan tutul dan baju besi berat. Hanya Hawkeye. Hawkeye adalah Heart Eye, dapatkah dikatakan bahwa garis keturunan dapat menelan satu sama lain ketika ada homologi tertentu? Apakah ini mutasi atau ras campuran? Tang San tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa pemikiran aneh di benaknya, tetapi dia tidak mencoba mengganggu fusi yang menelan ini. Hanya diam mengamati, berapa banyak kebutuhan mata elang kekuatan Xuantian dapat diserap olehnya. Tang San hanya diam-diam mendesak Xuantian Gong untuk memulihkan konsumsinya. Jangan katakan, konsumsi Hawkeye benar-benar cukup besar. Dengan keterampilan Xuantian tingkat keempat Tang San, hanya dalam waktu singkat, hanya sepertiga dari keterampilan yang dikonsumsi. Tetapi dia juga menemukan bahwa sepertiga dari merek garis keturunan dari hati yang penuh perasaan itu telah ditarik ke dalam merek mata elang. Merek Hawkeye sendiri jelas lebih cerah. Levelnya sepertinya tidak ditingkatkan, tetapi lebih cerah. Mata hati Lingqi awalnya mirip dengan hijau aquamarine, sedangkan mata elang adalah merek garis keturunan putih. Setelah perpaduan keduanya saat ini, merek mata elang jelas telah berubah menjadi warna cian muda, dan warna cian semakin dalam, dan merek bila angin sedikit mirip, tetapi lebih cerah. Menarik, ini sangat menarik. Kecepatan menelan berangsur-angsur meningkat seiring dengan kekuatan merek mata elang itu sendiri. Ketika keterampilan langit mendalam Tang San hampir menghabiskan lebih dari 2/3, merek mata hati Lingxi akhirnya menghilang sepenuhnya, dan mata elang benar-benar meleleh, menjadi satu untuk merek cian. Aliran udara putih samar muncul di permukaan merek. Ini jelas tidak sesederhana menelan, Hawkeye tidak hanya memperkuat dirinya sendiri, tetapi juga memiliki efek spiritual tertentu. Jika tidak, warna cetakan harus tetap putih daripada menghasilkan variasi seperti itu. Tang San diam-diam memulihkan keterampilan Xuantiannya, sambil memikirkan apa yang dia dapatkan malam ini. Malam ini benar-benar panen besar. Yang paling penting adalah membiarkan dia mengetahui batas atas dari merek keahliannya, dan evolusi keterampilan yang dapat ditelan, terutama yang terakhir. Tang San adalah kelahiran kembali generasi Raja Dewa,
meskipun dunia ini baru dan asing baginya. Tetapi selama dia menemukan beberapa konteks ini, dia secara bertahap dapat merasakan arti sebenarnya dari dunia ini, dan menggunakan kemampuannya sendiri untuk menggunakan ini untuk meningkatkan dirinya sendiri. Dibandingkan dengan memperoleh keterampilan baru dan beberapa kemajuan dalam Xuan Tiangong, yang paling penting adalah memahami hubungan antara merek garis keturunan dan Xuan Tiangong seseorang. Dengan penemuan ini, akan ada arah untuk perbaikan lebih lanjut di masa depan. Juga, keterampilan yang telah dicap tidak statis dan dapat dilucuti dengan mengorbankan pencitraan garis keturunan itu sendiri. Di dunia ini, dia adalah satu-satunya orang yang berlatih Xuan Tiangong, sehingga kemampuan ini dapat dikatakan unik. Dengan kelemahannya saat ini, dia tidak akan secara aktif menjadi sasaran kekuatan pesawat ini. Akankah di masa depan? Itu pertanyaan yang hanya perlu dipertimbangkan ketika dia menembus level dewa. 2 keterampilan menjadi 4 keterampilan, dan salah satunya adalah kombinasi dari 2 jejak garis keturunan. Tanpa ragu, kekuatan Tang San secara alami sangat meningkat. Tidak ada kata-kata untuk satu malam. Hotel kecil itu tiba saat fajar dengan selamat. Tidak ditemukan oleh monster suku Flash Leopard atau Wind Wolf, yang berarti bahwa semua yang terjadi kemarin telah berlalu. Adapun apa yang terjadi di balik kontes tabrakan, ini bukan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh Wang Yanfeng, Gui Gui, dan Tang San. Di pagi hari, jenius itu cerah, dan Tang San bangun dari meditasi. Ini adalah kebiasaan latihannya sehari-hari. Membuka jendela dan menatap perut ikan putih yang baru saja menyala di kejauhan. Seni misterius sedang berlari. Ki ungu yang dibawa saat matahari terbit setiap pagi adalah waktu terbaik baginya untuk mengolah murid sihir ungu. Niat ungu samar muncul di bagian bawah matanya. Tiba-tiba, pupil Tang San menyusut, dan dia terkejut menemukan bahwa penglihatannya tampak membesar, dan cakrawala tampak semakin dekat pada saat ini. Dan pada saat ini, makna ungu di langit yang jauh baru saja muncul. Ini adalah gas ungu yang datang dari timur. Bab 43, Mata Badak. Tang San hanya merasa matanya menjadi panas, dan penglihatan yang diperbesar dengan jelas tampaknya telah menyelesaikan komunikasi dengan Ziki dalam sekejap. Lebih banyak Ziki mengalir ke bawah matanya ke bagian bawah matanya, dan seluruh matanya menjadi sedikit panas, membuatnya agak panas. Dia harus menutup matanya dengan cepat, dan mendesak kekuatan mentalnya untuk mengendalikan sejumlah besar energi ungu yang tertarik untuk bergabung dengan dirinya sendiri. Perubahan ini sangat aneh, membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi hangat. Sementara dia merasakan perubahan dari murid sihir ungu, dia diam-diam menghitung. Ini harus menjadi perpaduan dari perubahan yang dibawa oleh mata elang dan hati spiritual. Integrasi dari 2 jejak garis keturunan ini tampaknya telah sangat meningkatkan penglihatan saya. Jadi, bagaimana jika Anda menggunakan keterampilan ini untuk melatih murid sihir ungu? Tidak. Anda tidak bisa melakukan itu. Itu hanya kultivasi biasa, dan ki ungu yang telah ditarik pada saat itu sudah beberapa kali lipat dari hari-hari biasa. Ini memungkinkan dia untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya dalam proses mengolah murid sihir ungu. Tapi jika menggunakan skill untuk memprovokasi, akan merepotkan jika terlalu banyak mengeluarkan energi ungu, mungkin matamu tidak tahan dan ada resiko kebutaan. 3 nyawanya sama sekali bukan orang yang sembrono. Setelah sedikit berpikir, ada penilaian. Manfaat menyerap stigma darah lebih dari yang diharapkan. Hal ini juga dapat memperkuat tubuh Anda. Sama seperti kali ini, dia jelas bisa merasakan kekuatannya meningkat. Ini disebabkan oleh teknik baju besi berat badak iblis. Dunia yang selama ini dia benci, akhirnya membuatnya merasakan keajaiban yang dimiliki dunia ini. Setelah beberapa lama, setelah mencerna dan mengasimilasi ki ungu, Tang San merasakannya secara diam-diam. Murid sihir kutub ungu jelas telah meningkat sedikit, setidaknya setara dengan 5 atau 6 hari kultivasi yang biasa. Matahari sudah terbit saat ini, dan sinar matahari yang menyilaukan di mata orang biasa lembut di bawah mata Tang San. Ki ungu telah berlalu dari timur, dan hanya ada waktu kultivasi sesaat setiap hari. Kemampuan saya yang baru diperoleh tidak dapat digunakan untuk mengolah mata setan ungu, jadi jika saya bergabung ketika saya menggunakannya, seperti apa bentuknya? Memikirkan hal ini, Tang San menggerakkan pikirannya, menutup matanya, dan membangkitkan tanda darah Qian di tubuhnya. Cahaya biru menyentuh, Tang San jelas merasa bahwa skill Profound Sky miliknya habis dalam sekejap, hampir 1/10-nya. Detik berikutnya, semua persepsinya tampak jelas.
Serangga, nyanyian, dan burung seolah-olah ada di telinganya. Dalam persepsinya, segala sesuatu di sekitarnya tampak menjadi 3 dimensi. Dalam kegelapan, sepertinya ada sesuatu yang menggemakan persepsinya. Tanpa sadar, dia merasakan 2 koin lingon di atas meja. Perubahan aura samar dari lingki koin tampaknya sejalan dengan persepsinya. Pada saat ini, Tang San perlahan membuka matanya. Dalam sekejap, 2 cahaya ungu melesat keluar dari kedalaman matanya, panjangnya setengah kaki. Pada saat cahaya ungu itu keluar, Tang San hanya merasa bahwa penglihatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Apa yang dilihatnya adalah dunia yang penuh warna, langit, atau langit asli. Namun, di langit ini, ia terdiri dari warna yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya cian adalah kekuatan elemen angin. Merah adalah api, biru adalah air, hijau adalah kekuatan hidup, dan oranye adalah cahaya. Bagaimana dengan putih? Tampaknya itu adalah kekuatan spiritual surga dan bumi murni. Di bawah matanya, dunia sepertinya telah hancur. Semuanya dipecah menjadi elemen paling dasar. Pikirannya bergerak lagi, angin datang. Tiba-tiba, elemen angin biru di hadapannya dengan cepat mengembun ke arahnya. Tang San tanpa sadar mengulurkan tangannya, dan elemen angin ini secara alami mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi angin puyuh, perlahan-lahan melayang. Saya bisa melihat unsur-unsurnya. Ini tidak hanya dilakukan secara visual, tetapi juga melalui persepsi saya sendiri. Menggabungkan kemampuan mata hati dan mata elang, mata roh ini benar-benar luar biasa. Itu juga memungkinkan mata setan ungu miliknya meledak dengan kekuatan yang lebih kuat ketika digabungkan dengannya. Tanpa ragu, Tang San sudah membuat penilaian saat ini. Di antara 4 keterampilan yang sudah dia miliki, yang terkuat bukanlah bila angin yang membawa serangan jarak jauh, atau kilatan macan tutul yang memberinya kecepatan dan pertahanan, baju zirah. Ini adalah mata elang yang menggabungkan mata elang dan mata hati. Mata Lingki berlangsung selama 30 detik. Ketika efeknya menghilang, Tang San jelas merasa sedikit masam di matanya dan tidak bisa menahan air mata. Benar-benar kemampuan yang luar biasa. Mata keselarasan harus menjadi kemampuan untuk berusaha menjadi lebih baik di masa depan. Peran kemampuan ini sudah jelas sekarang, dan di masa depan, untuk tingkat promosi yang lebih tinggi, perannya pasti akan lebih besar. Saat itu, ada ketukan di pintu. Ketika Tang San berbalik, dia sudah melihat Wang Yanfeng mendorong masuk. Wang Yanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihatnya. Mengapa kamu menangis? Bukan apa-apa. Aku hanya terpesona oleh matahari. Tang San buru-buru menyeka air mata. Wang Yanfeng meliriknya ke atas dan ke bawah, selalu merasa ada sesuatu yang berubah di Tang San, seolah ada sesuatu yang berbeda. Terutama matanya, meskipun ada air mata yang baru saja mengalir, sepertinya menjadi sedikit lebih dalam. Kami bersiap-siap untuk pergi. Hantu bibimu baru saja keluar untuk bertanya. Kemarin setelah kontes tabrakan, suku Flash Leopard dan Wind Wolf bertarung, dan kemudian pergi ke sejumlah besar penjaga Kerry untuk ditekan. Kedua klan mencari bagimu Wind Wolf adalah pengikut. Kita harus meninggalkan kota Kerry sesegera mungkin. Meskipun kamu bertopeng, sosokmu masih terlalu jelas. Tang San mengangguk perilaku kemarin sebenarnya impulsif. Meskipun telah membawa manfaat besar, itu juga kemungkinan besar tidak menimbulkan masalah kecil. Pergi secepat mungkin jelas merupakan pilihan terbaik. Tetapi pada saat ini, dia secara tidak sadar mengingat sesuatu, dan tanpa sadar melihat keluar jendela. Lihat ke satu arah. Dia benar-benar ingin melihatnya lagi sebelum pergi, tapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Menunggu saya, anak yang cantik. Saya pasti akan kembali secepat mungkin. Area pusat kota Kerry. Tuan Muda Mei baru saja memasukkan bahan teh susu ke dalam lusinan cangkir di depannya, dan akan membuat teh. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti sejenak, alisnya mengernyit. Ada apa dengan Xiao Mei? Su Qin bertanya dengan prihatin setelah melihat putrinya. Ini bukan ibu, tapi aku merasa sedikit berdebar sekarang. Aku tidak tahu kenapa. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Su Qin mendatanginya, menghadapnya, dan dengan lembut menyentuh rambutnya yang panjang. Jika kamu merasa tidak nyaman, istirahat saja. Ibu bisa melakukannya. Aku baik-baik saja, aku benar-benar baik-baik saja. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tersenyum pada ibunya dan terus sibuk. Ada aliran monster yang datang ke toko untuk membeli teh susu,
dan mereka dapat menjual ratusan cangkir teh susu setiap hari, dikurangi biayanya, dan penghasilannya tidak buruk. Sampai malam, gadis yang bekerja di toko itu mengambil alih pekerjaan dari Mei Gongzi. Kakak Mei, pergi dan istirahat. Serahkan sisanya padaku, Xiao Xue, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Mei Gongzi menoleh dan tersenyum padanya. Xiao Xue meremas matanya ke arahnya, dan terhuyung-huyung ke belakang. Tuan muda Mei tampaknya mengerti apa yang dia ketahui, dan mengangguk dengan lembut. Saat dia berbalik, napas seluruh orangnya tiba-tiba berubah. Bab 44 Pulanglah. Tang San dan Wang Yanfeng pergi keluar kota dengan cukup lancar, dan hantu itu mengendarai truk untuk membawa mereka keluar kota. Sampai mereka jauh dari gerbang kota Keri, para hantu membiarkan mereka keluar dari mobil. Ekspresi matanya melihat Tang San agak rumit, bakat anak ini jauh melampaui pengikut biasa. Tapi apakah ini benar-benar hal yang baik untuk Wang Yanfeng? Dengan kata lain, apakah itu hal yang baik untuk pengikut mereka? Tang San, hantu itu menghentikan Tang San. Bibi hantu. Hantu itu menghela nafas pelan, dan berkata, kamu adalah yang paling potensial dan luar biasa di antara pengikut manusia kita yang pernah saya lihat. Namun, kamu harus tahu bahwa di dunia ini, suku monster dan suku roh adalah yang dominan. Kekuatan mereka sangat kuat, itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Di sisimu, manusia yang bisa menjadi pengikut dan bertahan hidup telah melewati semua jenis bahaya. Hanya ketika mereka masih hidup, mereka dapat memiliki kesempatan. Meskipun kita masih melihatnya sekarang. Tidak ada masa depan, tetapi jika Anda ingin melakukan sesuatu untuk umat manusia di masa depan, maka Anda harus menjaga tubuh Anda yang berguna. Mengerti? Ya, aku mengerti. Tang San mengangguk. Gui-Gui menatapnya dalam-dalam dan berkata, saya harap Anda benar-benar memahaminya. Saudaraku, saya juga mengatakan ini kepada Anda. Anda harus melindunginya dan mengawasinya. Hal-hal seperti itu kemarin mengerikan. Jangan terjadi lagi. Tidak setiap saat keberuntungan sangat baik. Wang Yanfeng mengangguk diam-diam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jangan datang ke kota Keri lagi dalam waktu singkat. Tunggu sampai kamu dewasa, setidaknya menjadi lebih tinggi, kata hantu itu kepada Tang San. Tang San melirik ke arah kota Keri, bisakah dia benar-benar tidak datang? Di sini, dia terlalu penting, terlalu penting. Perpisahan dengan hantu, Wang Yanfeng dan Tang San berangkat. Dalam perjalanan, Wang Yanfeng tidak banyak bicara, dia juga tidak mengajar Tang San dan Gui-Gui sebelumnya. Sampai dari jalan utama ke jalan kecil kembali ke kota Serigala Angin. Tang San, guru. Tang San menoleh untuk melihat Wang Yanfeng yang tiba-tiba berbicara. Wang Yanfeng berkata, saya selalu berpikir Anda masih muda sebelumnya, dan Anda masih perlu waktu untuk tumbuh dan meningkatkan aspirasi Anda. Tapi kali ini saya menemukan bahwa Anda tidak lagi muda, dan Anda lebih stabil daripada yang saya kira. Tenang, mengapa kamu ingin menjadi impulsif? Tiba-tiba impuls. Tang Sandao, guru, saya ingin tumbuh lebih cepat. Menjadi lebih kuat. Saya berharap tragedi kemanusiaan kita bisa berkurang. Wang Yanfeng mengangguk dan berkata, inilah yang ingin dilakukan oleh banyak manusia yang telah mengembangkan kebijaksanaan. Tapi hantu itu benar, di dunia ini, kita masih terlalu lemah. Kekuatan monster dan roh tidak bisa dibayangkan, sekarang. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu salah. Saya bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Tetapi jika lawannya kuat, bisakah kita tidak melakukan apa-apa? Jika kita tidak melakukan apa-apa, manusia akan selalu menjadi budak. Dalam hal kebijaksanaan, kita masih di atas monster dan roh. Tapi mengapa orang-orang kita harus diperbudak oleh mereka, atau bahkan menjadi makanan untuk mereka? Wang Yanfeng berkata, karena Tuhan tidak mencintai kita. Kita memiliki kebijaksanaan tetapi tidak memiliki bakat. Tang Sandao, tidak, bukannya kami tidak memiliki bakat, tetapi kami belum menemukan cara untuk menyesuaikan diri dengan dunia. Wang Yanfeng terkejut, dia tidak berharap Tang San mengatakan hal seperti itu. Dia pernah mendengar kata-kata serupa sekali. Tang San, kamu. Tang San berkata dengan tegas, guru, saya tidak berpikir bahwa seluruh umat manusia dapat diubah dengan kekuatan saya sendiri. Apa yang benar-benar dapat mengubah seluruh umat manusia adalah menemukan cara untuk menyesuaikan kita dengan dunia, sehingga kita secara bertahap dapat menjadi kuat. Ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dilakukan satu generasi, tapi selama kita bekerja keras, pasti ada jalan.
Ketika dia pertama kali datang ke dunia ini, bahkan orang yang pernah menjadi Raja Dewa merasa takut dan tidak berdaya. Tetapi ketika dia menjadi semakin sadar akan dunia ini, dia secara bertahap mulai merasakan perbedaan di dunia ini. Seperti yang dia katakan, manusia di dunia ini belum menemukan cara untuk menyesuaikan diri dengan dunia ini. Seperti benua Douluo tempat dia tinggal di kehidupan terakhirnya. Ketika dia lahir, jiwa binatang di dunia itu masih sangat kuat, dan manusia binatang jiwa yang kuat juga sangat sulit untuk ditandingi. Namun, manusia telah menemukan cara untuk membangkitkan jiwa bela diri mereka sendiri, dan secara bertahap berkembang dengan membuat diri mereka lebih kuat dan menjadi master jiwa. Akhirnya mulai menindas ruang hidup binatang jiwa dan menjadi penguasa benua Douluo. Lalu, bukankah benua peri di depanmu ini adalah benua Douluo awal? Mungkin 1000 tahun, 10.000 tahun kemudian, manusia juga telah menemukan cara untuk memperkuat diri, mengalahkan suku monster dan suku roh. Meskipun di dunia biru ini, di atas benua peri ini, semua ini tampak agak sulit. Karena tingkat monster dan roh jauh lebih tinggi daripada tingkat binatang buas di dunia benua Douluo. Namun, itu bukan tanpa harapan. Mungkin, di tengah-tengah sesuatu, saya bereinkarnasi dan terlahir kembali ke dunia ini karena membawa harapan bagi manusia di dunia ini. Wang Yanfeng tiba-tiba tersenyum, saya awalnya ingin meyakinkan Anda, tetapi bagaimana perasaan saya bahwa saya harus dibujuk oleh Anda. Guru juga berharap untuk melihat Anda menemukan cara yang lebih cocok dengan dunia. Namun, sebelum itu, kamu harus serendah mungkin. Apapun yang kamu katakan padaku hari ini, jangan katakan itu kepada siapapun lagi. Ya, Tang San mengangguk. Kembali ke Windwolf Town, semuanya seperti biasa. Tang San pulang duluan, dan Wang Yanfeng melapor ke Lord Windwolf. Memasuki gerbang halaman, Tang San merasakan angin bersiul. Melihat lebih dekat, 3 saudara laki-laki keluarga Wang sedang mendiskusikan satu sama lain. Ketiga orang itu tampaknya berada dalam jarak dekat, dan mereka tidak menggunakan bila angin, hanya mengandalkan kekuatan transformasi serigala angin. Mencari peluang untuk satu sama lain, terus berjuang dan berjuang. Ling Muxue berdiri dan menonton dengan penuh semangat, dengan cahaya biru melompat di tangannya, dialah yang berlatih mengendalikan elemen angin. Melihat Tang San masuk, matanya berbinar dan dia berlari dengan cepat dan berkata, "Tang San, kamu kembali." Tang San tersenyum sedikit dan mengangguk padanya, mereka berlatih sangat keras. "Yah, kamu dan guru tidak ada di sana." Sebelum guru pergi, guru menjelaskan bahwa kita perlu berlatih pertempuran yang lebih praktis. Pertarungan yang lebih praktis akan lebih mudah untuk merangsang kemampuan menjadi serigala yang koheren. Kata Ling Muxue dengan tersenyum. Tang San mengangguk. Lalu tiba-tiba dia bertepuk tangan, tepuk tangan Kom menarik perhatian 3 bersaudara keluarga Wang, dan gerakan ketiganya tiba-tiba berhenti dan melihat ke arahnya. Tang San menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Kemajuanmu terlalu lambat." Begitu komentar ini keluar, apakah itu Wang Chao, Wang Zong atau Wang Xiaolei, mereka tidak bisa tidak terkejut. Tang San adalah yang termuda dari mereka berlima. Pada hari kerja, Wang Yanfeng selalu mengatakan bahwa dia masih muda dan tidak membiarkannya berpartisipasi dalam latihan tempur yang sebenarnya. Dan Tang San juga sangat sedikit berbicara, dan jarang berkomunikasi dengan semua orang, dan berlatih diam-diam setiap hari. Hanya selama latihan tempur pertama yang sebenarnya mereka melihat Tang San menggunakan bila angin. Pada saat itu, 3 bersaudara dari keluarga Wang tidak sepenuhnya berpikiran terbuka, dan mereka tidak mengetahui segalanya. Setelah 1 tahun diajar oleh Wang Yanfeng, mereka sekarang memiliki pemahaman tentang dunia luar. Wang Xiaolei mendengus, dan berkata, "Mengapa kita lambat untuk membuat kemajuan? Lihatlah sosok gesit saya." Saat berbicara, dia, yang belum mengangkat transformasi serigala angin, tiba-tiba bergegas menuju Tang San. Cakar serigala dengan tangan kanannya dengan cepat meraihnya. Ling Muxue di sebelah Tang San terkejut, mengangkat Feng Jian yang hendak membuangnya, tetapi dihentikan oleh Tang San yang mengulurkan tangan. Detik berikutnya, jari-jari kakinya menyentuh tanah dan tiba-tiba bergegas ke depan. Kali ini giliran Wang Xiaolei yang terkejut, di awalnya ingin sedikit menakuti Tang San, tetapi tidak benar-benar ingin menembaknya. Melihat bahwa dia tiba-tiba bergegas ke cakar tajam yang dia ambil, dia dengan cepat berhenti. Kemudian dia merasakan bunga di depannya, Tang San telah menghindari cakar serigalanya dan mendekatinya. Wang Xiaolei tinggi dan kurus,
meskipun dia tidak terlalu tua, tingginya mendekati Wang Chao. Tang San mengangkat tangan kanannya, mengaitkan lehernya, dan berputar. Wang Xiaolei hanya merasa bahwa kekuatan gerakan majunya tiba-tiba berbalik, dan dia membuangnya ke samping. Klik, dan jatuh ke tanah. Bab 45, Waktu Tidak Menunggu. Kebugaran fisik Wang Xiaolei masih cukup baik ketika dia dalam keadaan transformasi serigala angin. Saat punggungnya menyentuh tanah, dia bangkit dengan cepat, dan berkata dengan marah, "Kamu malu, kamu menyelinap menyerang." Tang San hanya berkata dengan lemah, "Jika kamu berada di medan perang sekarang, tenggorokanmu akan dipotong olehku." Wang Chao dan Wang Zong saling memandang. Wang Chao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tang San, apa yang terjadi padamu hari ini?" Tang San memandang mereka, "Bukan apa-apa, aku hanya berpikir kamu harus tumbuh lebih cepat. Ayo bersama dengan kalian bertiga. Aku akan menemanimu bertarung." Wang Chao berkata dengan terkejut, "Apakah kamu gila? Kamu." Sebelum kata-katanya jatuh, tangan Tang San dipenuhi dengan cahaya biru, dan dua bilah angin sudah terbang ke arahnya dan Wang Zong. Meskipun Wang Zong belum berbicara, perhatiannya selalu sangat terkonsentrasi. Tiba-tiba melihat Feng Blade, dia langsung bergerak, kekuatan ledakannya membuat tubuhnya tiba-tiba terpental, dan dia menghindari Feng Blade segera setelah dia mengedipkan tubuhnya, dan langsung bergegas ke Tang San. Bang! Bilah angin yang dia hindari tiba-tiba meledak. Di bawah pengaruh arus udara, tubuh Wang Zong kian tiba-tiba miring. Di sisi lain, bilah angin meledak juga. Wang Chao awalnya berencana menggunakan bilah angin untuk mematahkan serangan Tang San, tetapi bilah anginnya jatuh di ruang kosong, dan bilah angin yang ditiup berdampak padanya dan mundur selangkah. "Kalahkan dia!" Wang Xiaolei berteriak aneh, dan bergegas menuju Tang San lagi. Tang San menoleh untuk menatapnya, dan ketika dia menggerakkan langkahnya, dia menyapa Wang Xiaolei. Ketika Wang Yanfeng menyerahkan tugas dengan lancar dan kembali ke kediamannya, begitu dia memasuki pintu, dia tiba-tiba melihat tiga saudara laki-laki keluarga Wang yang terbaring di tanah, terengah-engah. Mata Wang Xiaolei menjadi pucat. Tang San sedang berbicara dengan Ling Muxue. Ling Muxue tampak berpikir. "Ada apa?" Semua bangun. Wang Yanfeng mengerutkan kening dan memarahi. "Guru, Anda kembali." Wang Xiaolei tiba-tiba berbalik dan duduk, menangis dengan suaranya, "Tang San dan Tang San memukuli kami." "Guru, apakah Anda memihak? Mengapa dia begitu kuat dan mengalahkan kami dengan baik?" "Itu menyakitkan." Wang Yanfeng terkejut, menoleh untuk melihat Tang San. Tang San berkata dengan ekspresi tenang, "Saya hanya berpikir bahwa mereka harus mempercepat pertumbuhan mereka. Jika tidak, saya khawatir mereka tidak akan menjadi pengikut." Wang Yanfeng terdiam beberapa saat, dan dalam perjalanan kembali, "Aku menyuruhmu untuk tidak menonjolkan diri." Tang San secara alami memiliki rencananya. Jika dia belum pernah bertemu Mei Gongxi sebelumnya, tentu saja dia harus tetap rendah hati dan selangkah demi selangkah untuk meningkatkan dirinya. Cara terbaik adalah menyembunyikan diri Anda sebanyak mungkin. Tapi, baginya, tidak ada yang lebih penting daripada pergi ke Mei Gongxi sesegera mungkin. Jadi, yang harus dia pertimbangkan pada saat yang sama adalah bagaimana menuju ke Carry City dan bagaimana keluar dari sini. Dia tidak sendirian, tetapi semua pengikut di sini. Tidak ada keraguan bahwa kota Carry jauh lebih aman. Apa yang dibawa Wang Yanfeng kepadanya bukan hanya pengetahuan. Dan jika Anda ingin semua orang bermigrasi ke kota Carry, Anda perlu melakukan banyak hal. Kekuatan adalah fondasinya, dan Anda juga membutuhkan peluang yang sesuai dan alasan yang masuk akal. Sekarang dia penuh semangat juang, dia harus mulai bersiap. Mulailah mempersiapkan pertumbuhan pesat dari tiga saudara laki-laki keluarga Wang dan Ling Muxue. Tiga bersaudara keluarga Wang memandang Tang San seperti monster. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa adik bungsu itu begitu kuat dalam pertempuran. Wang Yanfeng memandang Tang San, lalu melihat tiga lainnya, memikirkannya, dan berkata, "Dalam hal ini, mulai besok, Tang San juga akan bergabung dengan kelas tempur yang sebenarnya." "Hah!" Tiga bersaudara Wang berseru bersama. "Tang San, ikut aku." Wang Yanfeng memanggil Tang San ke lantai 2. "Ada apa?" Wang Yanfeng memandangnya. Perjalanan ke kota Carry kali ini membuatnya memandang Tang San dengan kekaguman, bukan hanya karena kekuatan tempur Tang San, tetapi yang lebih penting, pemikirannya yang cermat. Berpartisipasi dalam kontes tabrakan hari itu, dari berpartisipasi hingga pergi, seluruh proses tidak meninggalkan kekurangan, tampaknya mendebarkan,
Tetapi jika dipikir-pikir, dari menutupi hingga kekalahan dan mundur secara tiba-tiba, tidak ada kesempatan bagi Flash Leopard untuk mengejar dan membunuh. Tidak seperti anak kecil yang bisa melakukannya. Itu tidak lebih dari seorang dewasa muda. Saya ingin membantu mereka tumbuh dengan cepat, kata Tang San terus terang. Wang Yanfeng sedikit mengernyit, apa yang ingin kamu lakukan? Tang San berkata, tentu saja, ini untuk membantu mereka mendapatkan sertifikat Vassalization dengan lancar. Guru, dapatkah Anda membantu saya menemukan salinan Winwolf Town? Populasi, usia, kekuatan, del. Semakin detail semakin baik. Saya ingin untuk membantu Anda menganalisis lawan Anda. Wang Yanfeng terkejut, analisis lawan. Tang San mengangguk dengan serius. Benar-benar hanya menganalisis lawan. Wang Yanfeng tidak berpikir itu sesederhana itu. Tang San Dao, kenali dirimu, kenali lawanmu, dan menangkan setiap pertempuran. Ujian kualifikasi bawahan 2 tahun kemudian adalah masalah hidup dan mati, dan lebih banyak usaha adalah yang paling penting. Baiklah, saya akan mencoba menemukannya untuk Anda. Anda harus memperhatikan dan merahasiakan kekuatan Anda sendiri. Cobalah untuk keluar sesedikit mungkin, Anda tahu. Wang Yanfeng mengingatkan, "Yah, jangan khawatir." Tang San kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Wang Yanfeng duduk di kamarnya dan berpikir sejenak sebelum dia bangkit dan pergi. Di Winwolf Town, pekerjaan dasar Wang Yanfeng adalah mengelola pengikut manusia dan melakukan sesuatu untuk Lord Winwolf. Jadi dia biasanya tidak ada hubungannya, tapi dia bisa berkomunikasi langsung dengan Lord Winwolf. Di Winwolf Town, posisinya agak memalukan, karena dia adalah seorang vassal leader. Dia juga tier 4, dan kebanyakan werewolf tidak sekuat dia. Namun, status pengikutnya rendah, bahkan jika manusia serigala biasa melihatnya, dia juga sombong. Tang San kembali ke kamarnya, dan Wang Zong juga telah kembali. Mengapa kamu begitu kuat? Melihat kembalinya Tang San, Wang Zong segera melompat dari tempat tidur dan menatapnya dengan mata yang membara. Tang San Dao, dengan bakat dan kerja keras, kamu akan menjadi lebih kuat. Tepat ketika Wang Zong hendak mengatakan sesuatu, dia pergi untuk mendengarkan kata-kata Tang San, apakah kamu ingin mempelajari gerak kaki ketika aku bertarung denganmu hari ini? Wang Zong terkejut, tiba-tiba teringat sosok hantu Tang San, tidak peduli seberapa keras mereka bertiga bekerja keras, mereka tidak dapat mengejarnya, mereka hanya bisa dipukuli secara pasif. Ya, Wang Zong berkata tanpa ragu-ragu. Saya ajari kamu, mulai hari ini, kelas tempur sebenarnya. Wang Yanfeng meminta Tang San untuk bergabung, dan setelah Tang San bergabung, Wang Yanfeng sendiri tidak berpartisipasi. Nasihat Tang San kepada ketiga saudara laki-laki Wang dan Ling Muxue berbeda. Wang Zong kurus dan tangguh, dan Tang San mengarahkannya ke bayangan hantu. Wang Chao adalah yang terkuat, dan Tang San mengajarinya mengendalikan bangau dan menangkap naga. Dan Wang Xiaolei mempelajari tangan giok misterius itu. 3 orang telah mempelajari 3 jenis brengseknya yang berbeda. Kultivasi normal, ketiga jenis daya tarik yang dibawanya dari kehidupan sebelumnya semuanya membutuhkan dukungan dari Xuan Tiangong. Tapi di sini, Tang San tidak bisa membiarkan mereka berlatih Xuan Tiangong. Karena dia diam-diam membimbing Ling Muxue untuk mencoba dan membiarkannya berlatih Xuan Tiangong. Namun, dia segera terpengaruh oleh kekuatan serigala anginnya sendiri yang mengubah garis keturunan, tidak dapat berlatih sama sekali, dan bahkan akan menyebabkan gangguan garis keturunan. Ini mungkin ada hubungannya dengan karakteristik Gong Xuantian. Meskipun saya tidak tahu apakah manusia yang belum membangunkan transformasi serigala angin dapat berlatih, tetapi sekarang dia tidak dapat bereksperimen. Oleh karena itu, hanya dapat didasarkan pada karakteristik garis darah transformasi serigala angin, untuk mengubah ketiga jenius menjadi cara yang relatif disederhanakan, dan menggunakannya melalui kekuatan transformasi serigala angin. Ling Muxue juga mempelajari hantu dan bayangan. Di antara 4, Ling Muxue memiliki bakat terbaik dan membuat kemajuan tercepat, tetapi dalam hal kekuatan fisik, dia tidak sebagus 3 bersaudara keluarga Wang. Pada saat yang sama, Feng Lang mereka memiliki kekuatan garis keturunan yang terbatas. Bagaimanapun, iblis serigala yang membawa mereka darah tidak terlalu kuat, dan darah yang diwarisi darinya lemah. Meskipun demikian, di bawah bimbingan Tang San, kekuatan mereka berempat meningkat pesat. Bab 46, Praktek Lapangan. Saat malam tiba, Tang San diam-diam berjalan keluar jendela dan naik ke atap gedung lantai 2.
Dia duduk bersila di atap, cahaya redup bersinar di matanya. Itu adalah lingkaran cahaya kemasan pucat, dan bukan pupil sihir ungu yang terbuka, tetapi mata roh. Tiba-tiba, dunia di depannya mulai menjadi aneh, dan elemen yang mewakili berbagai atribut dan warna berbeda dengan jelas disajikan dalam penglihatannya. Selama beberapa waktu terakhir, dia telah mengolah mata Linky. Baik kekuatan mentalnya dan murid sihir ungunya telah ditingkatkan dengan kontrol mata Linky yang terampil. Akan sangat bagus jika saya bisa melihat Carry City di sana. Sosok itu muncul di benaknya, dan hati Tang San tiba-tiba menjadi panas. Kekuatan spiritual berfluktuasi tanpa suara, memandu Qian dalam elemen warna-warni untuk menutupi bangunan kecil di bawah. Di bawah bimbingan mata badak, ia dapat merasakan kekuatan yang dapat memandu elemen-elemen ini. Tiba-tiba, di gedung kecil di bawah, elemen angin jelas menjadi sedikit lebih kaya. Ini adalah cara Tang San untuk mempercepat kultivasi semua orang. Dipandu oleh mata badak, elemen angin menjadi kaya. Bola cahaya biru berangsur-angsur mengembun di telapak tangan kanannya yang terulur, dan cahaya biru lembut memancarkan kecemerlangan yang samar. Itu adalah kompresi konstan elemen angin. Elemen eksternal angin ini bergema sampai batas tertentu dengan kekuatan darah yang dibentuk oleh merek serigala angin di tubuhnya. Perubahan dan karakteristik elemen angin terus muncul di benak Tang San. Jika kita ingin manusia di dunia ini benar-benar bangkit, maka kita membutuhkan manusia untuk memiliki kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan perubahan Dewa Iblis dipinjam dari peri. Dan itu bukan milik manusia. Hanya dengan menemukan cara untuk memungkinkan umat manusia berlatih sendiri, barulah mungkin untuk benar-benar mendapatkan pijakan di dunia ini. Seiring dengan pertumbuhan kekuatan Tang San sendiri, pemahamannya tentang sistem kekuatan dunia ini secara bertahap meningkat. Vitalitas langit dan bumi di dunia ini sangat melimpah sehingga kehidupan Tang San hanya melihatnya. Falan Star masih sebuah planet, ya, tidak pada tingkat alam dewa. Tetapi kekayaan vitalitas langit dan bumi di planet ini tidak jauh lebih buruk daripada roh surgawi para dewa. Terutama di kota-kota besar, vitalitas dunia di kota Carry jauh lebih kuat daripada di kota Serigala Angin, seharusnya ada cara untuk mengumpulkannya. Namun, vitalitas langit dan bumi di dunia ini juga memiliki masalah. Ini sangat sombong. Kekuatan pesawat ini sangat kuat dan hampir menahan semua kekuatan. Mengapa Tang San mengalami kemacetan dalam budidaya Gong Xuantian? Dari penindasan, dan semua vitalitas pesawat ini sangat bersahabat dengan klan monster. Itu sebabnya monster dari semua ras dapat memiliki kecerdasan, memiliki bakat dan kemampuan yang secara inheren kuat. Dengan kata lain, suku monster dan suku roh yang belum pernah dilihat Tang San sebelumnya semuanya disukai oleh penguasa pesawat ini. Selain itu, manusia dan beberapa ras pengikut lainnya belum menerima belas kasihan sedikit pun, sehingga mereka tidak dapat berlatih. Ini mengarah pada keinginan untuk berlatih di dunia ini, jadi memungkinkan untuk menyesuaikan monster dan roh. Baru saat itulah Dewa Iblis berubah muncul, ingin mematahkan penindasan pesawat dari pesawat ini, kecuali Tang San kembali ke keadaan puncak kehidupan sebelumnya. Tetapi menurut situasi saat ini, terobosan masa depannya ke tingkat dewa semuanya akan menjadi masalah. Ketika dia menembus tingkat dewa, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi di pesawat ini, dan dia pasti akan ditemukan oleh penguasa pesawat. Untuk tumbuh ke level yang lebih tinggi, saya khawatir itu akan lebih sulit, dan bahkan akan ditargetkan oleh seluruh pesawat. Secara keseluruhan, orang ini adalah pedang bermata dua baginya. Kecepatan kultivasi normal jelas jauh lebih cepat daripada kehidupan sebelumnya. Vitalitas dunia terlalu kuat, tetapi sangat sulit untuk menerobos dan memulihkan kekuatan Raja Dewa. Merasa bahwa elemen angin di gedung kecil di bawahnya secara bertahap meluap, Tang San kemudian diam-diam turun, tidak kembali ke rumah, tetapi diam-diam menyelinap keluar dari Windwolf Town. Menyelam ke dalam hutan, Tang San mengambil napas dalam-dalam, berakselerasi seketika, cahaya biru menempel di tubuhnya, elemen angin menopang tubuhnya, dan bergegas melewati hutan seperti cahaya dan bayangan biru. Dengan berkah mata suci, tubuhnya dengan cekatan menghindari pepohonan dan tetap mempertahankan kecepatan tinggi. Berlari selama setengah jam sebelum dia berhenti, meninggalkan jejak di batang pohon besar di sebelahnya. Baru kemudian kembali, dia sedang menguji kecepatannya. Dari kota Serigala Angin ke kota Carry, dibutuhkan 3 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika Anda berlari dengan tergesa-gesa? Dia tidak bisa meninggalkan kota Serigala Angin dengan mudah,
karena dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pengikut. Namun, dia terus berlatih kecepatan agar dapat melakukan perjalanan ke kota Serigala Angin lebih cepat di masa depan, bahkan jika itu hanya sekilas padanya. Kemampuan yang paling ingin ditelan Tang San dari klan monster saat ini benar-benar terbang. Jika dia bisa terbang, dia seharusnya bisa terbang dalam waktu setengah hari dari 3 hari. Jika Anda mulai di malam hari, Anda dapat mencapai kota Keri di tengah malam. Sayangnya, dalam kontes tabrakan terakhir kali, saya tidak bisa menelan keterampilan terbang. Kemampuan alami Hayabusa berkepala putih adalah mata elang, dan terbang adalah milik kemampuan fisiknya sendiri. Jika Tang San bisa memiliki transformasi Dewa Iblis dari Falcon berkepala putih, dia bisa terbang dengan mengubahnya. Tapi apa yang dia kultivasi adalah Xuan Tiangong, di mana darah Falcon berkepala putih yang asli. Secara alami tidak ada cara. Dalam perjalanan kembali, Tang San juga memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menjadi Dewa Iblis. Jika dia pergi ke kota besar di masa depan, ini masih merupakan risiko. Apa yang harus dilakukan monster untuk mengubah diri mereka sendiri ketika mereka mendeteksi pengikut mereka? Awalnya, dia sebenarnya sangat tidak nyaman dengan perubahan Iblis Sen. Sebagai manusia, apa gunanya menjadi iblis? Tapi ketika dia berpikir untuk bisa terbang, dia mungkin pergi ke kota Keri untuk bertemu Mei Gongxi. Dia memiliki harapan yang berbeda untuk transformasi Dewa Iblis. Kembali ke kota Fenglang, kembali ke kediamannya, Tang San pergi tidur dan berlatih bersila. Dia telah menelan terus-menerus baru-baru ini, ditambah dengan kultivasi terus-menerus, Xuan Tiangong telah didorong ke puncak keempat. Apalagi, seperti yang dia duga, dia menemui kemacetan lagi. Tidak ada keraguan bahwa kali ini dia harus menelan tingkat energi iblis serigala angin yang lebih tinggi untuk dipromosikan ke tingkat 5. Setelah ke tingkat 5, dia harus memiliki tingkat pertahanan diri tertentu. Menatap ke dalam, pada seni Xuantian, 4 tanda keterampilan berkilau dengan cahaya redup. Yang terkuat adalah kelompok cahaya Qian yang diwakili oleh Feng Langbian, dan kemudian mata jiwa, yang menggabungkan mata hati dan mata elang. Keduanya adalah orde keempat, dan karena itu dilucuti sekali sebelumnya, dan merek keterampilan Flash Leopard dan merek keterampilan baju besi berat yang diturunkan ke tier 3, cahayanya akan redup. Merek keterampilan ini memberi saya kemampuan monster yang berbeda. Saat digunakan, itu sebenarnya setara dengan menyuntikkan energi ke dalamnya oleh Xuan Tiangong, sehingga merek tersebut dapat melepaskan keterampilan yang sesuai. Apakah mungkin untuk benar-benar menampilkan perubahan Dewa Iblis? Setidaknya bagian dari pertunjukan baik-baik saja. Tang San telah memikirkan masalah ini baru-baru ini, dan dia juga telah melakukan serangkaian upaya, misalnya, membiarkan merek itu menyatu dengan darahnya dalam waktu singkat. Ketika dapat diintegrasikan, ia menemukan masalahnya. Setelah diintegrasikan ke dalam darah, Xuan Tiangong akan dengan cepat menarik keterampilannya. Dengan kata lain, itu ditolak dari darahnya. Tampaknya keterampilan itu hanya ada sendiri, dan tidak dapat benar-benar menyatu dengan darahnya. Perasaan lelah yang samar muncul di dunia spiritualnya, hati Tang San tergerak, dan dia menyadari bahwa karena pencerahannya dalam perjalanan kembali sebelumnya, mata Lingqi tetap dalam keadaan setengah terbuka. Yang disebut setengah terbuka berarti bahwa dalam keadaan misterius, seseorang tidak mengamati dunia luar, tetapi hanya meningkatkan persepsinya sendiri. Inilah manfaat yang dibawa oleh wawasan. Itu bisa membuat pikiran Tang San lebih jernih dan pikirannya lebih jernih. Sangat berguna ketika berpikir, tanpa mengekspos mata roh, konsumsinya secara alami kecil, dan dia bisa bertahan lebih lama. Tepat ketika dia akan menarik hati nuraninya, Tang San tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di lantai atas. Bab 47, Penebusan Wajah Harimau. 2 orang, Wang Yanfeng dan Qiu Jing, tinggal di lantai atas. Setelah hidup bersama begitu lama, Tang San secara alami tidak akan peduli dengan gerakan normal, tetapi saat ini, dia sepertinya memperhatikan bahwa ada lebih dari 2 orang di lantai atas. Dia segera bangun, melirik Wang Zong, yang sedang bermeditasi di ranjang sebelah, tetapi tidak memperhatikan Wang Zong, bangkit lagi dan membuka jendela. Dengan mata terbuka lebar, dunia di depannya tiba-tiba menjadi berwarna kembali. Tang San segera merasa bahwa elemen angin di udara jauh lebih kaya dari biasanya. Jelas bahwa seseorang memobilisasi banyak elemen angin, dan dari angin dari perspektif kegelisahan unsur, ini bukan untuk kultivasi, tetapi untuk bertarung.
Tanpa ragu, Tang San segera keluar melalui jendela dan naik ke atas langsung di sepanjang dinding luar. Baru 3 atau 2, dia sudah tiba di luar jendela di lantai 2. Jendela terbuka, dan di dalam ruangan, 3 orang saling berhadapan dalam diam. Wang Yanfeng telah memulai transformasi serigala angin saat ini, dan Qiu Jing di sampingnya juga sama. Yang mengejutkan Tang San adalah dia selalu ramah dan peduli pada mereka, dan aura yang terpancar dari tubuhnya saat ini sebenarnya memiliki tingkat urutan keempat. Perubahan dalam transformasi angin dan serigala jelas lebih kecil dari Wang Yanfeng, berdiri sedikit di belakang Wang Yanfeng. Dan berdiri di depan suami dan istri mereka adalah seorang pria yang mengenakan topeng. Pria ini tinggi, berpakaian hitam, dengan topeng yang tampak aneh di wajahnya. Pola topengnya agak mirip harimau, tetapi memiliki garis-garis biru. "Halo, Saudara Wang, jangan gugup." Pria berwajah harimau itu menekan tangannya secara virtual, dan membuat gerakan yang tampaknya menenangkan. Tapi aura di tubuhnya juga samar-samar terungkap, meskipun dia tidak melakukan perubahan iblis Sen, kultivasinya jelas di atas Wang Yanfeng dan istrinya, dan dia setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 5. Pembangkit tenaga listrik tingkat kelima milik manusia. Tang San menahan napas dan memadatkan napasnya sebanyak mungkin. Tanpa menggunakan merek di tubuhnya, kemampuan persembunyiannya masih sangat kuat. "Siapa kamu?" Wang Yanfeng bertanya dengan waspada. Pria berwajah harimau itu terkekeh, ada untuk menyelamatkan umat manusia, dan lahir untuk kebangkitan umat manusia. Murid Wang Yanfeng jelas menyusut, dan dia hampir berkata, "Penebusan." Meskipun Tang San di luar jendela sudah menebaknya, ketika dua kata ini keluar dari mulut Wang Yanfeng, dia masih merasa terkejut. Apakah penebusan ditemukan? Ketika Wang Yanfeng baru saja mulai mengajar mereka, dia juga memikirkan apakah ada hubungan antara Wang Yanfeng dan keselamatan. Lagi pula, seharusnya tidak banyak manusia yang bisa mencapai level keempat atau lebih tinggi. Tetapi menilai dari situasi saat ini, dia seharusnya tahu tentang keselamatan, tetapi dia tidak bergabung di dalamnya. Mendengar dia mengucapkan kata selamat, pria berwajah harimau itu mengangguk sedikit dan mengangguk pelan padanya, "Ya, ini kami." "Hantu itu memberitahuku di mana kamu tinggal." Mendengar dua karakter hantu dan hantu, Wang Yanfeng tampak terkejut, tetapi tubuhnya yang ketat tidak rileks, malah ia menjadi lebih waspada. Tiger Mian berkata dengan singkat, "Dia adalah orang kita. Saya pikir Anda seharusnya menebak sesuatu. Tanpa bantuan kami, seberapa mudah untuk membangun pijakan di kota Kerry." Mendengar kalimat ini, Wang Yanfeng menarik napas dalam-dalam, perlahan menarik cakar tajam di telapak tangannya. "Apa yang kamu cari untukku?" Wang Yanfeng bertanya dengan suara rendah. Qiu Jing di sampingnya juga menunjukkan keraguan. Pria berwajah harimau itu juga merendahkan suaranya dan berkata, "Kami manusia berjuang untuk bertahan hidup di benua peri." Sebagian besar orang dari suku itu bahkan tidak bisa membuka pikiran mereka. Mereka hanya bisa diperbudak oleh mereka. Apa yang salah dengan pandangan saudara Wang? Wang Yanfeng tersenyum pahit, "Apa yang bisa saya katakan? Monster dan roh sangat kuat. Bisakah kita menggulingkannya?" Wajah harimau terdiam. "Apakah kamu tahu bagaimana organisasi penebusan didirikan pada awalnya?" Wang Yanfeng terkejut, tidak tahu mengapa pihak lain tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, dan menggelengkan kepalanya dengan linglung. Suara pria berwajah harimau itu semakin dalam dan dalam, "Karena kita, yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi monster dan dewa, tidak memiliki ibu. Hati dendam untuk ibu kita menyatukan kita. Saat itu, keinginan untuk penebusan adalah bahwa suatu hari, kita bisa membiarkan anak-anak kita memiliki ibu." Begitu kata-kata ini keluar, apakah itu Wang Yanfeng dan Qiu Jing, atau Tang San di luar jendela, hati mereka bergetar hampir seketika. Mata Qiu Jing memerah dalam sekejap. Ya, manusia yang dapat memiliki monster dan menjadi pengikut monster dan roh hampir tidak memiliki ibu. Kecuali jika suami dan istri sama-sama pengikut manusia, adalah mungkin bagi anak-anak mereka untuk memiliki ibu. Namun, bagaimana mungkin generasi pertama manusia yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi monster dan dewa memiliki kesempatan seperti itu? Ibu mereka hanya memilikinya karena mereka disiksa oleh monster dan roh. Dan ibu mereka akan dibunuh secara brutal ketika mereka membangunkan dewa iblis. Pria berwajah macan itu melanjutkan, "Saya bingung ketika saya baru saja bangun. Setelah saya membuka pikiran saya bahkan berpikir, jika ibu saya tidak harus mati,
saya bisa tinggal bersamanya selamanya, bukannya tidak memiliki kekuatan ini daripada Kaizi. Bahkan jika saya hanya bertahan hidup dengan cara yang kacau balau, setidaknya saya masih bisa bersamanya. Dan kemunculan ide inilah yang membuat hati saya semakin penuh dengan rasa sakit dan kebencian yang mengerikan. Dalam pikiranku, dia kesan itu sudah lama kabur, dan aku bahkan tidak bisa mengingat penampilannya. Aku bahkan tidak bisa menemukan tulangnya sekarang. Masing-masing penebus kita adalah seorang pembalas. Ya, Anda benar, monster dan roh itu sangat kuat, apa yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kecil kita? Bisakah kita menggulingkan kekuasaan mereka? Sekarang tampaknya sama sekali tidak realistis. Tapi jika kita tidak bisa menggulingkan mereka, tidak bisakah kita melawan? Biarkan mereka membunuh dan biarkan mereka membunuh kerabat dan orang-orang kita. Tahukah Anda bahwa di antara beberapa ras monster besar, beberapa suku perempuan kami yang diam-diam membuka pikiran mereka, mereka mengambil inisiatif untuk memberi makan harimau dan merayu monster untuk memungkinkan generasi mendatang melahirkan anak-anak dengan kemampuan monster, dan dewa-dewa bahkan jika mereka tahu bahwa begitu anak-anak mereka terbangun, mereka akan mati, tetapi mereka masih tidak ragu-ragu. Ada seorang ibu seperti ini pernah memberitahu kami bahwa setelah kematiannya, bawa anak-anaknya untuk bergabung dalam keselamatan, bukan untuk balas dendam, hanya untuk memberi kita sedikit lebih banyak harapan kepada kita manusia. Wang Yanfeng mendengarkan narasinya dengan tenang dan menghilangkan transformasi serigala anginnya. Dia dengan tenang berkata, "Mengapa memberitahu saya ini? Saya telah melihat lebih banyak daripada yang Anda katakan. Kalau begitu bagaimana?" Humian berkata dengan manusiawi, "Apa yang akan terjadi setelah melihat banyak? Apakah kamu mati rasa?" Wang Yanfeng berkata dengan tenang, "Kalau tidak." Pria berwajah harimau itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Bergabunglah dengan kami. Tebus lebih banyak orang dengan kami." Menebus lebih banyak orang. Wang Yanfeng tertawa mencela diri sendiri, "Kamu tidak tahu situasi perubahan Dewa Iblis. Seberapa jauh kita bisa mencapai perubahan Dewa Iblis? Jika garis darah antara manusia terus diteruskan, intensitas garis darah dari perubahan Dewa Iblis akan memudar. Yang bisa kamu lakukan hanyalah beberapa pembunuhan. Selain itu, apa lagi?" Pria berwajah macan itu berkata dengan suara yang dalam, "Ketika saya pertama kali bergabung dengan penebusan, saya berpikir dengan cara yang sama. Saat itu, saya hanya ingin membalas dendam. Saya pikir ini sudah cukup untuk saya. Tetapi kemudian saya menemukan bahwa penebusan itu tidak hanya itu. Kami membuka dunia kami sendiri. Saya tidak dapat memberitahu Anda secara lebih spesifik. Tetapi yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa tujuan penebusan tidak pernah menjadi pembunuhan atau organisasi pembunuh. Ini adalah untuk membuat manusia menjadi lebih baik. Hiduplah dengan baik." Itu benar, kemampuan kami saat ini masih terbatas, dan orang-orang yang dapat membantu juga terbatas. Tetapi kami percaya bahwa selama kami bekerja keras, kami dapat melihat cahaya. Tubuh Wang Yanfeng sedikit bergetar, dan kata-kata untuk membuka dunianya sendiri benar-benar menyentuhnya. "Apakah Anda tahu konsekuensi dari bergabung dengan penebusan setelah ditemukan?" Wang Yanfeng mengerutkan kening dan berkata. Bab 48, Kondisi Don 3. Pria berwajah harimau mengangguk dan berkata, "Tentu saja saya tahu. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, apakah Anda pernah mendengar tentang anggota penebusan yang ditangkap dan melibatkan orang lain?" Wang Yanfeng terkejut, pengetahuannya tentang keselamatan sebenarnya terbatas. "Hantu adalah orang-orang kami. Setelah bertahun-tahun pengembangan, penebusan memiliki aturan ketatnya sendiri. Setiap anggota organisasi akan membuat pengaturan yang cermat dari identitas petugas untuk memastikan keselamatan anggota. Itu benar, kami memiliki departemen pembunuhan, tapi itu bukan satu-satunya. Kami juga memiliki sistem organisasi intelijen. Darah dan kepercayaan umat manusia menyatukan kami. Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang mengenali pencuri sebagai ayah setelah membangkitkan kemampuan Dewa Iblis untuk berubah. Tapi kebanyakan dari mereka masih memilih menjadi manusia, karena penampilan kita masih manusia, mustahil untuk benar-benar dikenali oleh monster dan roh." Wang Yanfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika Anda bergabung dengan Anda, apa yang perlu saya lakukan?" Humian berkata, "Kali ini saya di sini, ada dua hal utama. Satu adalah saya harap Anda dapat bergabung. Anda tidak perlu melakukan apapun, selama kami terus mengelola pengikut manusia kami di sini dan memperluas jumlah mereka sebagai sebisa mungkin.
ajari mereka untuk membuka pikiran mereka dan menanamkan beberapa pemikiran kami. Ini seharusnya tidak sulit bagi Anda, karena Anda telah melakukan ini sepanjang waktu. Wang Yanfeng menghela nafas lega dan mengangguk. Bagaimana dengan yang lain? Kemanusiaan, saya mendengar hantu mengatakan bahwa Anda mengajar murid yang sangat baik. Anak ini sudah memiliki kekuatan tingkat 4 di usia muda, dan organisasi memutuskan untuk fokus pada pelatihan, dan saya ingin membawanya pergi. Hati Wang Yanfeng menegang, maksudmu Tang San? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkan saudara perempuannya secara diam-diam di dalam hatinya. Gui Gui tidak mengungkapkan apapun kepadanya sebelumnya. Dia masih muda, bahkan sebagai pengikut, kata Wang Yanfeng. Pria berwajah harimau itu melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Organisasi akan menanganinya. Terlebih lagi, apakah dia dapat sepenuhnya dikultivasikan oleh organisasi tergantung pada apakah bakatnya sendiri cukup. Oleh karena itu, saya perlu mengujinya lagi. Tidak apa-apa. Wang Yanfeng berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana jika saya tidak setuju untuk bergabung dengan Anda? Humian berkata dengan manusiawi, tidak apa-apa. Saya percaya bahwa hubungan antara Anda dan saudara laki-laki dan perempuan Gui Gui, ditambah mengkhianati kami tidak akan ada gunanya bagi Anda akan tetap merahasiakannya untuk kami. Cukup potensial, itu masih akan diambil. Lalu bagaimana Anda menguji? Saat itu, suara yang sedikit naif terdengar. Detik berikutnya, sesosok jatuh ke ruangan dengan ringan, dan menutup jendela, itu adalah Tang San. Melihat Tang San masuk melalui jendela, pria berwajah harimau itu mengangkat tangannya tanpa sadar, tetapi ketika dia mendengar kata-katanya, tangannya berhenti, dan kilatan kejutan melintas di matanya. Sebelum Tang San masuk, dia benar-benar tidak merasakan napasnya. Anak ini, yang tampaknya baru berusia 8 atau 9 tahun, sangat pandai bersembunyi. Dan dapat mengetahui kedatangannya berarti persepsinya juga sangat tajam. Tang San, kemarilah. Wang Yanfeng segera melambai padanya. Tang San berjalan ke Wang Yanfeng dan Qiu Jing, tetapi pria berwajah harimau itu tidak menghentikannya, tetapi menatapnya dengan mata terik dan melihat ke atas dan ke bawah. Tesnya sangat sederhana, pertarungan yang sebenarnya. Jika kamu bisa memegang tanganku sebentar, kamu akan lulus. Kata pria berwajah harimau sambil tersenyum. Saya tidak tahu mengapa, ketika dia melihat mata Tang San dan menatap matanya yang jernih namun tertutup, ada sesuatu yang aneh di hatinya, dia punya firasat bahwa anak ini pasti akan mengejutkannya. Tang San Dao, Anda dapat membiarkan saya bergabung dengan Anda, tetapi saya memiliki syaratnya. Oh, pria berwajah harimau itu menatapnya dengan penuh minat, Tang San tidak berbicara seperti anak kecil. Syarat apa? Kamu belum lulus ujianku, sepertinya kamu cukup yakin. Tang San tidak menanggapi keraguannya, tetapi hanya menyatakan kondisinya sendiri. Saya harap kultivasi Anda terhadap saya dapat ditempatkan di kota Keri, dan Anda harus memiliki identitas yang jelas dan aman. Setelah mendengarkan percakapan antara Humian Ren dan Wang Yanfeng, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang organisasi penebusan. Tidak ada keraguan bahwa organisasi manusia ini sendiri jelas tidak kuat, dan tujuan mereka terdengar sangat bagus, tetapi sebenarnya sangat sulit. Namun, kedatangan pria berwajah macan itu memberinya kesempatan untuk pergi dari sini sesegera mungkin. Kalau tidak, dia harus menunggu setidaknya setahun kemudian untuk menyelesaikan status bawahannya sebelum dia bisa pergi dari sini. Jika dia bisa pergi ke kota Keri lebih awal, dia akan bisa pergi ke dia lebih awal. Untuk Tang San, tidak ada yang lebih penting dari ini. Kemanusiaan wajah harimau, masalah identitas Anda secara alami akan terpecahkan untuk Anda. Tetapi mengapa Anda harus pergi ke kota Keri? Tang San terdiam beberapa saat, tampak sedikit pemalu, dan kemudian berkata, karena Bibi Gui ada di sana. Humian berkata dengan manusiawi, lalu mengapa kamu mau bergabung dengan kami? Tang San tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata tanpa ragu, pembalasan. Ibuku, ketika dia mengatakan ini, dia mengerutkan mulutnya, matanya bersinar dengan kebencian. Ini tidak semua berpura-pura, lagi pula, dia baru berusia 9 tahun. Dia selalu menunjukkan beberapa karakteristik yang hanya dimiliki anak berusia 9 tahun, agar tidak dicurigai. Terlebih lagi, balas dendam dan kebencian semuanya dari hati. Tiger Face menatapnya, menghela nafas pelan, dan berkata, Nak, aku mendukungmu untuk membalas dendam. Tapi kamu harus ingat satu kalimat, jangan dibutakan oleh kebencian.
Organisasi penebusan kita memiliki tujuan yang lebih besar. Tang San mengangguk diam-diam, saya tahu, tapi setidaknya inilah yang saya maksud untuk bergabung dengan organisasi penebusan. Jika Anda dapat menyetujui persyaratan saya bersedia untuk bergabung. Wajah harimau mengangguk, dan berkata, oke, jangan bicara tentang kondisi Anda. Anda harus lulus ujian saya. Setelah ujian, mari kita bicara tentang kondisinya. Tang San secara alami mengerti bahwa dia sedang melihat potensinya sendiri. Padahal, saat pertama kali masuk Carry City, sebenarnya dia tahu bahwa hantu dan hantu yang dilihatnya di Carry City kemungkinan besar akan bermasalah. Karena waktunya di kota Carry, dia juga melihat banyak pengikut, tetapi sangat sedikit pengikut yang bisa memiliki properti mereka sendiri. Hanya ada 2 dari mereka. Satu adalah putra yang cantik dan ibu dan putri dari toko teh susu putra yang cantik, dan yang lainnya adalah hantu. Dari sudut pandangnya, toko teh susu Mei Gongzi adalah masalah terbesar, karena tempat toko teh susu Mei Gongzi dibuka adalah tempat inti di seluruh kota Carry. Dimungkinkan untuk membuka toko di sana, dan tidak ada monster yang memilikinya, membuat masalah di masa lalu ini telah terbukti keunikan toko ini. Adapun hantu, meskipun mereka tidak terlalu istimewa, adalah mungkin untuk memiliki hotel kecil di kota Carry, dan mereka yang masuk dan keluar semuanya adalah pengikut manusia. Apakah ada masalah? Tang San benar-benar memikirkannya pada saat Gui-Gui mungkin terkait dengan organisasi penebusan, atau didukung oleh beberapa kekuatan di belakangnya. Dan Gui-Gui adalah adik perempuan Wang Yanfeng, dan tidak mungkin ada pengaruh besar di baliknya, jadi ada lebih banyak spekulasi tentang yang pertama. Oleh karena itu, ketika Tang San berpartisipasi dalam kontes tabrakan, dia benar-benar mempertimbangkan hantu, dan itulah yang ingin dia tunjukkan padanya. Orang-orang dari organisasi penebusan datang ke sini hari ini, dia tidak terkejut sama sekali, karena inilah yang ingin dia lihat. Untuk menyelesaikan masalah identitasnya, dia pergi ke kota Carry sebelumnya, hanya mengandalkan Wang Yanfeng dan dirinya sendiri. Sekarang jelas tidak mudah, setidaknya tidak mudah untuk masuk, dan akan ada masalah di masa depan. Meskipun organisasi penebusan mungkin belum tentu kuat, mereka selalu bisa ada, dan bahkan satu-satunya organisasi yang memiliki gagasan untuk bertarung, masih akan ada beberapa latar belakang. Dan detail inilah yang paling dibutuhkan Tang San sekarang. Oleh karena itu, ketika dia berpartisipasi dalam kontes tabrakan, dia tidak impulsif, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia mencapai banyak gol dalam satu gerakan. Bab 49/0 burung dibuang ke hutan. Pria wajah harimau muncul lebih cepat dari yang dia kira. Tujuannya tercapai, tetapi pada saat yang sama, Tang San juga semakin memahami bahwa organisasi penebusan seharusnya tidak kuat. Organisasi yang kuat dan ketat tidak akan pernah ditemukan dengan mudah. Investigasi rahasia adalah pilihan yang lebih baik. Hanya karena mereka tidak memiliki bakat, dan mereka memiliki kekuatan tingkat 4 di usia muda, bagaimana mungkin mereka tidak menganggapnya serius? Senyum tipis muncul di wajahnya, Tang San mengangguk, dan berkata, bisakah saya mulai? Pria berwajah harimau itu menyipitkan matanya dan berbalik untuk melihat Wang Yanfeng dan istrinya. Wang Yanfeng menarik istrinya kembali perlahan, memberikan ruang kecil di ruangan itu. Pria wajah harimau hendak berbicara, dan tiba-tiba, rasa krisis telah datang. Lampu hijau menyala, dan bila angin sudah tiba di depannya. Bila angin ini tidak terlihat besar, tetapi sangat padat, sehingga bila angin, yang seharusnya cian muda, berubah menjadi cian, enak dipandang tetapi tajam. Pria berwajah harimau mengangkat tangannya seperti kilat, dan langsung meraih bila angin, dan adegan yang mengejutkannya terjadi pada saat ini. Bila angin, yang sudah hanya beberapa meter darinya, benar-benar berhenti sebelum itu terjadi. Jeda itu sangat mendadak dan sepenuhnya melanggar hukum umum pergerakan. Telapak tangan pria berwajah harimau itu sudah ditumbuhi rambut bermotif. Telapak tangan itu jelas membesar, tetapi kosong. Pada saat ini, bila angin biru telah dipercepat untuk kedua kalinya, dan hampir seketika tiba di depan pria berwajah harimau itu. Pada jarak ini, orang-orang berwajah harimau sudah tak terelakkan. Om, raungan rendah datang dari wajah harimau. Raungan rendah disertai dengan ledakan udara, meledak ke bilah angin di depannya secara paksa. Tapi topeng di wajah pria berwajah harimau itu juga meledak karena raungan ini. Ini muncul, orang-orang berwajah harimau yang menderita sedikit kerugian. Wang Yanfeng dapat dengan jelas melihat dari samping bahwa apa yang dikirim Tang San bukanlah satu bilah angin,
Tetapi dua bila angin pertama keluar dalam penerbangan berputar, mengandalkan rotasi kecepatan tinggi, yang memungkinkan bila angin melayang di udara. Tang San telah mempraktikkan teknik ini dengan Wang Yanfeng, tetapi bahkan Wang Yanfeng bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukannya seperti lengan, dan dimanapun dia ingin bila angin berhenti. Dan bila angin terbang keluar dari belakang dan mengenai bila angin yang berhenti. Kedua bila angin diaktifkan pada saat yang sama, dan bila angin yang lebih tipis pecah, menutupi serangan. Jika bukan karena auman pria berwajah harimau yang meniup sebagian bila angin, kerugiannya akan lebih besar. Topeng itu hancur, memperlihatkan penampilan seorang pria parubaya dengan wajah tegas. Dia jelas terkejut. Detik berikutnya, dia melihat dua bila angin terbang keluar dari tangan Tang San, menggambar dua busur indah lurus ke arahnya. Mata pria berwajah harimau itu memadat, dan tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya biru tua. Dalam sekejap, suhu di seluruh ruangan tampak turun beberapa menit. Rambut biru tua di tangannya menjadi lebih tebal, dan lengannya menjadi lebih tebal. Tetapi setelah transformasi Dewa Iblisnya ditampilkan, tampaknya hanya tangan dan lengannya yang berubah, dan bagian tubuhnya yang lain tidak berubah. Bila angin diam, sepertinya ditembak miring, dan menyapu dari kedua sisi, tetapi pria berwajah harimau itu tidak mengendurkan kewaspadaannya sama sekali. Dia tidak perlu melihatnya dengan matanya, dia juga bisa merasakan bahwa dua bila angin menebas ke arah punggungnya setelah berbalik. Apakah itu bila angin yang melayang atau bila angin yang melengkung di depannya, dia memiliki perasaan yang membuka mata. Ketika Gui Gui melaporkan kepadanya tentang situasi Tang San, dia masih tidak bisa mempercayainya. Berapa banyak monster tingkat 4 yang bisa dikalahkan oleh seorang anak berusia 9 tahun? Menurutnya, ini tidak berbeda dengan Arabian Nights. Tetapi pada saat ini, dia sedikit yakin, teknik ini saja sudah cukup untuk mengejutkannya. Jika ini semua diajarkan oleh Wang Yanfeng, maka Wang Yanfeng ini juga luar biasa. Tentu saja, Tang San yang lebih penting, dan usianya yang lebih muda berarti ia memiliki potensi lebih besar untuk dikembangkan di masa depan. Tepat ketika pikirannya penuh dengan pikiran, Tang San masih menembakkan bila angin yang sunyi di tangannya. Bila angin cian ini terlihat seperti tanduk kijang yang tergantung, tetapi mereka dapat ditemukan tanpa jejak, tetapi mereka dapat membuat orang berwajah harimau merasa terancam. Dua bila angin yang terbang lebih dulu tidak memotong punggungnya seperti yang dia bayangkan, tetapi benar-benar jatuh, melewati sekitar 1 kaki dari punggungnya. Pada saat ini, sudah ada perisai es di belakangnya. Itu tidak memainkan peran defensif. Tang San telah terbang satu demi satu, kecuali 12 bila angin, seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya biru. Namun, tidak satupun dari lampu biru ini yang menghancurkan apapun di ruangan itu, semuanya berputar-putar di sekitar pria berwajah harimau itu. Adalah pertama kalinya dia melihat kontrol bila angin yang aneh, dan saat ini, dia memilih untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Matanya langsung berubah menjadi biru tua, dan sepasang telapak tangan harimau dikelilingi oleh kabut es. Dengan jari-jari kakinya di tanah, napas yang kuat meledak seketika, suhu di dalam ruangan turun tajam, lapisan keberadaan seperti pelindung es muncul di permukaan tubuhnya, dan dia tidak peduli dengan bila angin sama sekali, baru saja bergegas menuju Tang San. Kecepatan kepakan ini sangat cepat, kepakan harimau. Dan bila angin itu terbang di udara, pada saat dia baru saja memulai aksinya, mereka tampaknya dipicu oleh pemicu, dan menembak ke arah orang berwajah harimau seperti laut. Bila angin masih diam, tetapi bila angin yang sunyi ini dapat memberi orang perasaan yang paling mengancam. Pria wajah harimau tidak peduli, tetapi pelindung es di tubuhnya mengeras lagi. Melihat, dia akan melompat di depan Tang San, tetapi Tang San bergerak pada saat ini. Pria berwajah harimau hanya merasa ada bunga di depannya, dan Tang San di depannya menghilang, seolah-olah orang yang berdiri di sana sebelumnya hanyalah hantu. Pada saat yang sama ketika Tang San melintas, Feng Blade juga tiba. Pada saat ini, Wang Yanfeng dan Qi Yujing membuka mulut mereka karena terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. 12 bila angin yang berhamburan di udara sebelumnya, kini berkumpul menjadi barisan yang rapi, teratur dan berurutan terpotong menuju posisi yang sama di punggung pria berwajah harimau itu. 100 burung kembali ke hutan. Dengan kekuatan mental Tang San, tentu saja dia masih tidak bisa mengendalikan ratusan bila angin, tetapi hanya 12 yang familiar. 100 burung kembali ke teknik hutan, 100 burung terbang, dan mereka berkumpul di hutan.
Menghadapi pertahanan lawan yang kuat, fokus pada satu titik. Jangan ambil bila angin Tang San awalnya dikompresi, bahkan jika itu adalah bila angin biasa, 12 tembakan berturut-turut dalam satu posisi akan benar-benar tidak nyaman. Dengan ledakan, bila angin pertama meledak. Begitu pria berwajah harimau itu ingin berbalik, bila angin kedua sudah tiba. 2 bila angin berturut-turut, dia juga terhuyung ketika dia meledak. Diikuti oleh langkah ketiga dan keempat. Seiring dengan cahaya biru yang bersinar, pelindung es di punggung pria berwajah harimau itu meledak, dan potongan kabut es dan angin kencang terus muncul. Dia hanya ingin berbalik, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, hatinya sudah shock, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Lebih penting lagi, ketika bila angin kelima jatuh, lapisan pelindung esnya akan hancur. Bekerja keras untuk mengumpulkan kekuatan darah, dan terus memperkuat pelindung es, tetapi tubuhnya terus-menerus dibombardir dan bergerak maju tanpa terkendali. Tang San diam-diam merasa bahwa ketika bila angin ke-9 jatuh, tubuh pria berwajah harimau itu telah menabrak dinding. Armor es di tubuhnya juga tiba-tiba rusak. 3 bila angin terakhir tidak jatuh lagi, tetapi menghilang ke udara dengan tenang. Untuk sementara, elemen angin dan es berputar di sekitar seluruh rumah kayu, seolah-olah badai salju baru saja bertiup di sini. Pria berwajah macan yang melempar ke dinding merasakan kesemutan di rompinya, dan darah melonjak di dadanya. Tiba-tiba, dia sedikit tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia tiba-tiba berbalik, tubuhnya terus berubah. Tepatnya, ketika bila angin ke-7 jatuh di punggungnya, dia telah menyelesaikan transformasi iblis. Tubuhnya membengkak hingga ketinggian 2 meter dan 5 meter, seluruh tubuhnya mereka semua ditutupi dengan bulu harimau dengan tanda biru tua. Bab 50, saya mengajar. Ketika pria berwajah harimau itu berbalik, sepasang pupil vertikal langsung menatap Tang San. Tapi Tang San sudah berdiri di tempat dia berdiri di awal. Tingkat 5 vs. Tingkat 4, tetapi ditekan oleh rangkaian bila angin lawan, hampir tidak mungkin untuk melawan. Lebih penting lagi, pria berwajah harimau itu ingat dengan jelas bahwa beberapa bila angin jatuh di punggungnya. 9 alam, lalu, bagaimana jika itu adalah 12 alam? Bila angin ke-9 telah benar-benar menghancurkan pertahanan, dan jika bila angin jatuh, bahkan bulunya tidak dapat menghentikannya. Belum lagi bagaimana teknik ini dilakukan, kekuatan setiap bila angin saja jelas bukan sesuatu yang bisa dipancarkan oleh serigala angin tier 4 biasa. Pada saat ini, dia sudah sangat mengerti bahwa bakat anak di depannya hanya akan lebih kuat dari apa yang dilaporkan hantu sebelumnya. Tang San tidak terus bergerak, tangannya secara alami terkulai di kedua sisi tubuhnya, matanya dengan tenang memperhatikan pria berwajah harimau itu, apakah tidak apa-apa. Tiger Face Man menarik napas dalam-dalam dan mengangguk perlahan. Tentu saja dia masih memiliki banyak cara, jika dia bekerja keras, dia yakin bisa mengalahkan Tang San. Namun, itu di luar arti pengujian. Tentu saja, kepercayaan dirinya hanya untuknya, dan sulit untuk mengatakan apakah Tang San berpikir seperti itu. Siapa yang mengajarimu cara mengendalikan bila angin? Pria berwajah harimau itu bertanya dengan suara yang dalam. Tang San menoleh dan menatap Wang Yanfeng. Hati Wang Yanfeng berkedut, saya mengajarkannya. Saya mengajar benang wol, tetapi pada saat ini, dia mungkin mengerti apa yang dimaksud Tang San, jadi dia mengangguk dan berkata, anak ini memiliki pemahaman yang sangat baik. Saya hanya memberinya beberapa tips tentang beberapa hal, sehingga dia dapat memahami idenya sendiri dengan analogi. Sekarang dia seperti ini, kontrol bila sudah bisa dianggap biru dan biru. Pria berwajah harimau itu mengangguk diam-diam, dan tingkat kepentingan yang dia lekatkan pada Wang Yanfeng di dalam hatinya juga meningkat satu tingkat. Mampu mengajar murid yang sangat baik, sebagai seorang guru, meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, kemampuan mengajarnya pasti terpuji. Seharusnya tidak ada masalah dengan 2 syarat yang Anda buat sebelumnya. Saya akan membawa Anda ke kota Keri untuk menetap nanti. Saya harus kembali dan melaporkan situasi Anda. Kemudian atur agar Anda pergi. Pria berwajah harimau itu menyelesaikan kalimatnya mengangguk ke Wang Yanfeng, lalu tiba-tiba berakselerasi, bergegas ke jendela dengan cepat, membuka jendela, dan melompat ke dalam kegelapan. Orang yang datang tiba-tiba membuat jalannya semakin mendadak. Awalnya, Wang Yanfeng berpikir bahwa dia akan mengkonfirmasi kesediaannya untuk bergabung dengan Tang San, dan dia memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan setelah lulus penilaian, tetapi dia pergi tiba-tiba, tanpa diduga. Wang Yanfeng menatap Tang San dengan tatapan bertanya.
Untuk anak ini, dia sekarang memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Antara lain, bila angin yang dikendalikan oleh teknik hutan melempar 100 burung hanya membuatnya kagum. Windblade masih bisa bermain seperti ini. Di mana dia tahu bahwa alasan Tang San ingin menyimpan Windblade sepanjang waktu adalah untuk menyembunyikan identitasnya agar Feng Lang berubah. Lebih penting lagi, karena situasinya saat ini, menggunakan bilah angin sebagai senjata tersembunyinya, teknik solusi senjata tersembunyinya dapat menunjukkan efek terbesar. Melempar burung ke dalam hutan hanyalah teknik paling dasar. Bahkan Tang San sendiri merasa agak aneh. Ketika dia berada di benua Douluo di kehidupan sebelumnya, dia lebih mengandalkan senjata tersembunyi dari mesin ketika dia pertama kali muncul. Senjata tersembunyi seperti mesin yang canggih dan kuat memungkinkan dia untuk mendapatkan pijakan yang kuat sebelum kekuatannya tidak cukup kuat. Di dunia benua peri, karena kekayaan aura langit dan bumi dan kekhasan transformasi Dewa Iblis, dia telah membuatnya berlatih lebih banyak teknik senjata tersembunyi dari pintu dalam Sekte Tang, dan benar-benar menunjukkan senjata tersembunyi. Pria wajah harimau keluar dari kota Feng Lang, dan begitu dia memasuki hutan, dia berhenti, dan dengan, puff, seteguk kecil darah menyembur keluar, yang dianggap sebagai desahan lega. Mengapa dia pergi terburu-buru? Itu karena aku akan muntah darah di tempat jika aku tidak pergi. Ini benar-benar memalukan. Tingkat 5, biarkan tingkat 4 muntah darah. Selain itu, darah pihak lain masih bukan Feng Langbian yang kuat, dan dia tidak memiliki wajah untuk dikatakan ketika dia kembali. Tapi sampai saat ini, emosi di hatinya masih penuh dengan kengerian. Dia masih tidak percaya bahwa seorang anak berusia 9 tahun mampu mengendalikan bilah angin sedemikian rupa, apakah itu kekuatan bilah angin itu sendiri atau kendali bilah angin. Itu luar biasa, ini tidak sesederhana memiliki bakat yang baik, itu hanya bakat yang luar biasa. Feng Langchang seperti dibuat khusus untuknya. Penting untuk membuat rencana sesegera mungkin agar dia dapat bergabung dengan organisasi untuk pelatihan. Mungkin, dalam waktu dekat, akan ada satu lagi pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi dalam organisasi. Untuk keselamatan, pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi terlalu penting dan terlalu langka. Harimau Mianren pergi. Di rumah kayu, Wang Yanfeng meminta Qi Yujing untuk beristirahat terlebih dahulu, dan kemudian membawa Tang San ke ruangan yang tenang tempat mereka biasanya berlatih. Apakah Anda benar-benar bersedia untuk bergabung dengan penebusan? Untuk membalas dendam, tanya Wang Yanfeng. Setelah Tang San terdiam beberapa saat, dia berkata, "Guru, saya ingin pergi ke dunia luar untuk melihat. Saya juga ingin menjadi kuat. Saya ingin membalas dendam dan menebus." Pria yang berkata, "Untuk memberi harapan kepada umat manusia, saya pikir dia benar." Wang Yanfeng menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya, Gui Gui telah membujuk saya sejak lama untuk mengizinkan saya bergabung dengan penebusan. Saya juga tahu bahwa dia adalah anggota penebusan. Alasan mengapa saya tidak setuju adalah karena saya tidak ingin menghancurkannya, lingkungan stabil yang saya peroleh dengan susah payah. Semua mengerti, tetapi bagaimanapun juga saya masih pengecut, dan saya tidak pernah memiliki keberanian. Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang baik dengan ibu dan saudara perempuanmu." Tang San menundukkan kepalanya, "Maaf, Guru, saya membuat Anda kesulitan." Wang Yanfeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Jangan salahkan Anda, apa yang seharusnya datang akan selalu datang. Anda memiliki pikiran yang jauh lebih dewasa daripada rekan-rekan Anda. Saya percaya bahwa pilihan Anda tidak akan salah. Bakat Anda juga harus ditambahkan ke keselamatan. Dalam hatiku mengapa kamu tidak menantikan kebangkitan umat manusia? Aku seharusnya tetap di sini, tetapi kamu harus mengepakkan sayapmu dan terbang tinggi. Aku harap dalam hidupku, aku benar-benar dapat melihat secercah cahaya bagi umat manusia. Bahkan setitik cahaya pun bagus." "Ya, pasti akan." Tang San mengangguk dengan tegas. Percakapan antara master dan magang berakhir di sini. Kembali ke kamar, Tang San berpikir. Hal-hal mirip dengan apa yang dia harapkan, dan pada dasarnya itu ada dalam rencananya. Benar saja, keselamatan ditemukan, dan dia dianggap lulus penilaian. Adapun bagaimana mereka akan membawa diri mereka ke kota Keri, Tang San tidak terlalu khawatir. Jika Anda bahkan tidak dapat melakukan hal kecil ini, maka sebenarnya tidak perlu ada organisasi penebusan. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menunggu. Tanpa disadari, wajah yang agak lembut namun cantik itu muncul kembali di benaknya, dan matanya menjadi lembut. Dalam rencananya,
itu dibagi menjadi dua situasi. Situasi normal pertama adalah penilaiannya salah dan keselamatan tidak akan ditemukan. Jika ini masalahnya, dia akan berlatih dan berkembang selangkah demi selangkah. Kemudian buat rencana sendiri, dan setelah mendapatkan status vassal, cari cara untuk pergi ke Carry City. Masalah terbesar dengan rencana ini adalah dia bisa menyingkirkan semuanya di sini, dan bahkan bukan tidak mungkin untuk menghancurkan seluruh kota Serigala Angin pada saat itu, tapi apa yang harus dilakukan manusia di sini? Bagaimana dengan para bawahan? Apakah dia bahkan akan duduk? Ini lebih merepotkan. Kasus kedua adalah bahwa keselamatan ditemukan. Ini adalah keadaan yang paling ideal. Dengan kekuatan penebusan, tentu tidak sulit untuk membantu Tang San memasuki kota Carry sendirian, dan bahkan jika ada awal dan akhir dalam tindak lanjut, mereka harus dapat menanganinya dengan lebih baik. Tang San tidak hanya kurang dalam pemahaman di dunia ini, tetapi juga kurang memiliki pengaruh secara keseluruhan. Segalanya berkembang ke arah yang lebih baik yang dia bayangkan, sekarang tergantung pada bagaimana organisasi penebusan akan mengambil budak kecilnya, yang belum lolos dari perbudakannya.